Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Lulus Hikmawanto, NIM 2021410008. Yang kedua Farah Konitasari, NIM 2021410029. Yang ketiga Putri Aprilia, 2021414038, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan audit wakaf. Pembahasan yang pertama, konsep dan perkembangan audit syariah. Yang kedua yaitu audit syariah pada lembaga wakaf. Yang ketiga yaitu landasan hukum dan standar audit syariah pada lembaga wakaf. Yang keempat yaitu implementasi audit wakaf. Yang pertama, konsep dan perkembangan audit syariah. Audit berasal dari bahasa Latin yaitu audire, artinya dia mendengar. Menurut Commit on Basic Auditing Concept, bahwa audit sebagai proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang diterapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemilik lembaga. Audit dalam sistem ekonomi Islam merupakan auditor yang bukan hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan laporan keuangan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah, namun diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab, yang mana tujuan syariah yang mewarnai keseluruhan. Yang pertama yaitu ruang lingkup atau scope, yang kedua kerangka atau framework, yang ketiga yaitu tujuan dan prosedur dari audit syariah tersebut. Yang selanjutnya yaitu audit syariah, yakni sebuah mekanisme yang berurutan supaya mendapatkan kebenaran yang nyata guna mengolah opini subjek, yakni proses kinerja keuangan dan non keuangan konsisten dengan prinsip serta ketentuan syariah yang diterima baik oleh muslim serta melaporkannya pada pengguna. Konsep audit dalam Islam merupakan suatu hal yang diharapkan memberikan indikasi bahwa proses audit sangat diperlukan dalam memastikan tercapainya keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan dunia akhirat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu poin yang kedua, audit syariah pada lembaga wakaf. Audit syariah yang khususnya pada lembaga wakaf merupakan elemen penting di dalam memastikan tercapainya atau terwujudnya maqasid al-syariah pada pengelolaan lembaga wakaf, sehingga akuntabilitas terhadap semua pemilik lembaga atau perusahaan atau stakeholder secara horizontal dan vertikal, termasuk kepada pemilik dunia dan akhirat atau supreme stakeholder, yaitu sang khalik, dapat terpenuhi. Audit pada lembaga wakaf perlu sejalan dengan konsep Islam yang telah menyeluruh serta mencakup adanya semua aspek dan juga operasi lembaga wakaf, yaitu seperti aspek manajemen, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi audit pada lembaga wakaf lebih berwujud di dalam bentuk audit internal dan juga audit eksternal, serta performance audit. Wakaf Core Principles atau WCP yang telah diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2018 juga menekankan beberapa jenis audit yang harus dilaksanakan oleh lembaga wakaf, yakni syariah compliance serta audit internal dan juga audit eksternal untuk laporan keuangan. Selain audit internal yang telah dapat dijalankan pada lembaga wakaf, audit eksternal juga sangatlah berperan penting dalam memastikan tata kelola yang baik pada lembaga wakaf, serta juga dapat meningkatkan keyakinan donatur wakaf yang pada akhirnya akan meningkatkan aset wakaf. Adapun penerapan transparansi pada lembaga wakaf juga dapat dilakukan dengan audit kinerja atau yang disebut dengan performance audit terhadap manajemen dan operasi wakaf, serta manajemen investasi dan juga efisiensi di dalam upaya pengembangan aset wakaf serta pendistribusian aset tersebut kepada pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat. Audit kinerja pada lembaga wakaf yakni telah meliputi audit tentang bagaimana kegiatan dan kinerja manfaat
kinerja manajemen wakaf dimonitor, serta juga dilaporkan kepada para pemangku kepentingan, wakif, penerima manfaat, regulator, dan masyarakat umum. Kemudian, poin yang ketiga, landasan hukum dan standar audit syariah pada lembaga wakaf. Dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mewajibkan nazir melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit dalam menetapkan peraturan mengenai prosedur audit yang harus dilakukan oleh lembaga wakaf. Dalam undang-undang tersebut memuat beberapa hal. Yang pertama, ketentuan umum wakaf. Yang kedua, dasar-dasar wakaf. Yang ketiga, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. 4. Perubahan status harta benda wakaf. 5. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang keenam, Badan Wakaf Indonesia. 7. Penyelesaian sengketa. 8. Pembinaan dan pengawasan. Dan yang ke-9, ketentuan pidana dan sanksi administratif. Kemudian, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Baik, saya akan melanjutkan undang yang selanjutnya, yaitu dalam undang-undang tersebut belum ada yang mengatur mengenai audit, sehingga ada beberapa yang melakukan audit baik internal maupun eksternal secara sukarela. Dengan tujuan untuk memenuhi akuntabilitas dan menjaga kepercayaan stakeholder, beberapa tahun kemudian mengalami suatu perkembangan beberapa standar yang mengatur tentang wakaf seperti tingkat internasional. Perusahaan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam, yaitu AOFI, mengeluarkan proyek WAF standar paket dengan tujuan untuk merumuskan paket standar yang komprehensif untuk memenuhi praktik dan operasional lembaga wakaf di tingkat global. Kemudian pada dasarnya standar yang terdapat pada AOFI nomor 33 tentang wakaf telah dikeluarkan pada tahun 2010 serta direvisi pada saat beberapa waktu kemudian. Namun, komponen standar lainnya yang terkhususnya aspek akuntansi untuk lembaga wakaf baru telah menjadi fokus AOIFI pada saat tahun-tahun terakhir ini. Kemudian, International Working Group on Wakaf Core Principles, yaitu terdiri dari Bank Indonesia atau BI, Badan Wakaf Indonesia atau BWI, serta Islamic Research and Training Institute atau ISBD, juga telah mengeluarkan Core Principle dan Suppression atau Wakaf Core Principle atau WCP pada bulan Oktober tahun 2018. WCP yaitu standar pengelolaan wakaf dunia yang telah mengeluarkan hasil dari intensif Bank Indonesia atau BWI, Badan Wakaf Indonesia atau BWI, serta juga ISBD untuk memperkuat manajemen wakaf khususnya terdapat di Indonesia serta juga di dunia pada umumnya. Kemudian untuk yang poin keempat mengenai implementasi audit wakaf, terdapat dua lembaga pengelolaan wakaf tunai, yaitu YPI Wakaf Al-Azhar dan Tabung Wakaf Indonesia atau TWI, melakukan audit laporan keuangan baik audit internal maupun eksternal. Untuk TWI tersebut biasanya melaporkan audit eksternal disampaikan kepada masyarakat melalui situs web Dompet Duafa. Dari kedua lembaga tersebut memiliki laporan audit dari akuntan publik dan audit internal. Kemudian ada lembaga yang tidak melakukan laporan audit karena tidak ada aturan yang menentukan untuk melakukan audit, sehingga aturan itu penting dalam segalanya. Kemudian yaitu dari sisi implementasi audit kinerja pada lembaga wakaf yang mengaji dimensi tata kelola dan regulasi wakaf di Turki, Malaysia, Indonesia, dan India mendapati bahwa semua undang-undang terkait wakaf yang dianalisis tidak memiliki kerangka pengukuran kinerja dan langkah-langkah memantau pengelolaan wakaf. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari teman-teman yang ingin ditanyakan memberikan saran, dipersilahkan. Sekian dari kelompok 7.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.